Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Prawita dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Introduction to Data Analysis yang mencakup Basic Statistics for Big Data Analysis dan Using Python for Data Manipulation. Yang pertama adalah Introduction to Data Analysis atau analisis data. Analisis data adalah inti dari pengambilan keputusan berbasis informasi. Di era transformasi digital dan teknologi informasi, data menjadi aset strategis yang memiliki nilai besar. Namun, data yang besar dan beragam seringkali disebut sebagai big data. Hanya akan bernilai apabila dianalisis dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar analisis data, termasuk statistik dasar dan penggunaan alat bantu seperti Python menjadi sangat penting. Yang pertama, Basic Statistics for Big Data Analysis, atau yang disebut statistik dasar untuk analisis big data. Statistik dasar adalah fondasi dari semua proses analisis data. Statistik membantu kita menyaring informasi penting dari data mentah, menemukan pola tersembunyi, dan membuat prediksi berdasarkan tren. Jadi, apa itu statistik dalam analisis data? Statistik adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menafsir, dan menyajikan data. Di dalam konteks big data, statistik dasar digunakan untuk yang pertama, menyederhanakan kumpulan data besar agar lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, memberikan ringkasan numerik dari data yang kompleks. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan atau korelasi antar variabel. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang kemudian, konsep statistik dasar yang wajib dipahami. Ada ukuran pemusatan atau measure of central tendency yang digunakan untuk mengetahui nilai tengah atau pusat dari data, yaitu mean atau rata-rata, merupakan jumlah seluruh nilai dibagi jumlah observasinya. Yang kemudian ada median atau yang disebut juga dengan nilai tengah, nilai yang berada di posisi tengah setelah data diurutkan. Dan ada modus atau mode. Modus atau mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Ukuran penyebaran atau measure of dispersion adalah menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari pusat, yaitu mencakup range adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Kemudian ada variance atau variansi, adalah rata-rata dari kuadrat, selisih setiap data terhadap rata-rata. Dan ada standar deviation atau simpangan baku, yaitu akar dari variasi, menggambarkan sebaran data dari rata-rata. Kemudian ada distribusi data atau data distribution, yaitu membantu memahami bentuk penyebaran data. Mencakup yang pertama ada distribusi normal atau normal distribution, adalah bentuk lonceng simetris, banyak digunakan dalam teori probabilitas.
Kemudian ada skewness, yaitu mengukur tingkat kemencengan distribusi data, positif atau negatifnya. Kemudian ada kurtosis, yaitu mengukur tinggi dan lebar distribusi data, apakah lebih runcing atau datar. Kemudian ada korelasi dan regresi. Korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel, misal korelasi Pearson. Kemudian ada regresi linier. Regresi linier adalah model statistik untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Dalam big data, jumlah data sangat besar atau volume bervariasi formatnya atau variety, dan datang dengan kecepatan tinggi atau velocity. Oleh karena itu, statistik menjadi alat penting untuk menyaring, menganalisis, dan mengambil kesimpulan tanpa harus melihat keseluruhan data satu persatu. Proses ini dikenal juga dengan istilah deskriptif analitik dan sering dilanjutkan ke tahap analitik prediktif menggunakan model statistik lanjutan. Kemudian kita akan membahas using Python for data manipulation atau menggunakan Python untuk manipulasi data. Python adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer untuk analisis data. Bahasa ini bersifat open source, mudah dipelajari, dan didukung oleh komunitas yang besar, serta memiliki banyak pustaka atau libraries yang khusus dirancang untuk kebutuhan analisis data, statistik, dan machine learning. Mengapa harus Python? Ada sintaksis sederhana, adalah mudah untuk dibaca dan untuk dipahami. Kemudian, kayak pustaka data science seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Sherborne, Scikit-Learn, dan StatsModel. Kemudian, kompatibel dengan big data. Python dapat terhubung dengan Apache Spark atau PySpark, Hadoop, dan database besar, dan digunakan di distribusi dan akademik. Banyak perusahaan dan universitas menggunakan untuk riset dan pengembangannya. Pustaka Python populer untuk manipulasi data, yaitu ada Pandas. Pustaka utama untuk manipulasi dan analisis data tabular. Struktur data utama, data frame dan series. Ada fitur baca data, ada Excel, SQL, CSV, filter, group, merge, pivot table, handling missing data, dan lain-lain sebagainya. Kemudian NumPy digunakan untuk operasi numerik, array, multidimensi, dan fungsi matematis tingkat lanjut. NumPy juga dasar dari banyak pustaka lainnya. Kemudian Matplotlib dan Sherborne untuk visualisasi data bersifat low level, sedangkan Sherborne adalah high level dengan tampilan grafik yang lebih menarik.
Kemudian ada scikit-learn, yaitu digunakan untuk pemodelan prediktif dan machine learning atau klasifikasi, regresi, dan juga clustering. Sangat berguna dalam tahap analisis data lanjutan. Kemudian kita akan membahas tentang tahapan manipulasi data dengan Python. 1. Data collection, mengambil data dari file atau CSV, JSON, API, dan database. Kedua, ada data cleaning. Data cleaning menghapus duplikasi, menangani missing value, dan memperbaiki format. Yang ketiga, ada data transformation, menggabungkan kolom, membuat fitur baru, konversi type data. Yang keempat, ada data exploration. Data exploration menggabung visualisasi dan eksplorasi awal untuk mengenali pola outlier. Kelima, ada data modeling. Data modeling menerapkan model statistik atau machine learning. Data presentation menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik laporan atau dashboard interaktif. Kemudian ada scikit-learn untuk machine learning dan statistik prediktif. Menyediakan algoritma klasifikasi, regresi, clustering, reduksi dimensi, dan lain-lain. Kemudian ada tahapan manipulasi data dalam proses analisis. 1. Ada data acquisition atau akuisisi data. Akuisisi data adalah mengambil data dari file, database, API, sensor, dan lain-lain. Kemudian ada data wrangling atau pembersihan data. Data wrangling adalah menangani nilai kosong, duplikasi, inkonsistensi format. 3. Ada data transformation. Data transformation atau normalisasi data, konversi type, dan membuat kolom baru. Keempat, ada data exploration atau IDA. Data exploration dalam mengeksplorasi pola, distribusi, dan outlier. Kelima, ada modeling dan analisis. Modeling dan analisis menerapkan model statistik atau machine learning. Yang keenam, ada interpretation dan reporting. Interpretation dan reporting menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan naratif. Contoh studi kasus sederhana analisis penjualan. Misalkan kita memiliki data penjualan bulanan dari beberapa toko. Kita ingin mengetahui, yang pertama, produk apa yang paling laris. Yang kedua, apakah musim mempengaruhi penjualan. Yang ketiga, apa prediksi pendapatan bulan depan. Dengan Python dan pustaka di atas, kita dapat, yang pertama, mengimpor data dan membersihkannya. Kedua, mengelompokkan data berdasarkan produk dan waktu. Ketiga, membuat grafik tren penjualan per bulan. Yang kelima, menggunakan regresi untuk membuat prediksi penjualan. Nah, dari keempat tersebut, kita bisa melihatnya untuk contoh sederhana studi kasus analisis penjualan. Di dalam
Big data ada yang namanya distribusi data. Memahami distribusi data sangat penting dalam big data karena membantu mengetahui bagaimana data tersebar dan apakah terdapat pola umum. Dalam distribusi data ada distribusi normal, yaitu data berbentuk kurva lonceng simetris, banyak fenomena alam dan sosial yang mengikuti distribusi ini. Kemudian ada skewness atau kemencengan, yaitu mengukur asimetri distribusi. Ada positif yang artinya miring ke kanan, ada negatif yang artinya miring ke kiri. Dan ada kurtosis. Kurtosis adalah mengukur ketajaman puncak distribusi. Tinggi berarti data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Kemudian ada juga yang namanya korelasi dan regresi. Korelasi atau correlation adalah digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar dari negatif 1 atau hubungan negatif sempurna hingga positif 1 atau hubungan positif sempurna. Contoh, jika penjualan naik saat iklan ditingkatkan, maka korelasi positif. Yang kemudian ada regresi atau regression. Regresi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Ada regresi linear sederhana, yaitu hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Misal, Y sama dengan A plus BX. Dalam big data, regresi sering digunakan untuk model prediksi. Contohnya, memprediksi pendapatan, permintaan pelanggan, suhu cuaca, dan lain-lain sebagainya. Dalam big data, ada statistik dasar yang digunakan. Yang pertama, data cleansing atau pembersihan data. Mengidentifikasi dan menangani nilai yang hilang, data duplikat dan outlier. Kemudian ada data sampling. Karena big data sangat besar, seringkali hanya sebagian kecil data yang dianalisis menggunakan statistik dasar sebelum diterapkan pada keseluruhan dataset. Ada visualisasi statistik, ada feature engineering dan analisis outlier. Tantangan statistik dalam big data. Ada beberapa tantangan yang untuk dihadapi. Ada skalabilitas, ada kecepatan, ada kompleksitas data, dan kualitas data. Jadi, kesimpulannya adalah statistik dasar adalah fondasi dari semua jenis analisis data, termasuk big data. Meskipun data dalam jumlah besar bisa sangat kompleks, konsep-konsep data seperti rata-rata, median, variasi, korelasi, dan regresi tetap relevan dan sangat diperlukan. Tanpa pemahaman statistik, analisis big data akan kehilangan konteks dan maknanya. Dan di dalam konteks manipulasi data, Python memungkinkan proses pengambilan data atau data equation, pembersihan atau data cleaning, dan transformasi data atau data transformation hingga visualisasi dilakukan secara efisien dan terstruktur. Jadi, menggunakan Python dalam memanipulasi data, membersihkan efisiensi, akurasi, dan skalabilitas dalam seluruh proses analisis data. Python bukan hanya alat teknis, tapi juga menjadi jembatan antara dua mentah dan wawasan strategis yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Nah, jadi itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Introduction to Data Analysis yang mencakup basic statistic for big data analysis dan using Python for data manipulation. Sekian dari saya, Bella Prawita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.